Assalamualaikum sahabat hobiku. Satu pekan sudah kita tidak berjumpa ya. Apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai rencana saya dengan video di atas ini, teman-teman sekalian, di momen kali ini saya akan mencoba bereksperimen membuat power station sederhana seperti Bluetooth seperti itu, teman-teman. Nah, diantaranya bahan-bahan yang kita perlukan adalah trafo, kemudian kit inverter seperti ini, kemudian terminal choke yang seperti ini, tapi nantinya akan kita ganti dengan yang lebih kecil ya. Fan kecil berikut dengan step downnya yang sudah saya beli. Kemudian ini ada digital meter untuk indikator pengisian baterai 12 volt nantinya ya, teman-teman. Lalu ini dia penggantinya, terminal choke-nya. Dan yang ini digital meter arus AC ya. Dan ini dia power supply yang sudah pernah saya buat, saya bongkar dan akan kita ambil power supply yang ada di dalamnya, teman-teman. Lalu ini akan kita bongkar baterai pack 12 volt yang sudah pernah saya buat videonya. Untuk pengecasannya ini nanti kita bongkar dari power supply ini ya, teman-teman. Nah, wadah power stationnya atau cover power stationnya akan saya ambil dari bekas tempat makanan ya, seperti Tupperware, tapi ada gagang tangannya ya, teman-teman. Nah, ini saya tunjukin. Nah, ini dia yang bekas yang dulunya saya tempat penyimpanan komponen, dan sekarang akan kita gunakan untuk casing dari power station yang akan kita rakit di hari ini ya, teman-teman. Nah, ini akan saya bersihkan dahulu, saya copot stikernya dan saya akan cuci ya sedemikian bersih sehingga nanti bisa kita rakit dan kita desain nanti hole-hole yang akan kita tempelkan switch dan multimeter digital yang saya tunjukin di sebelumnya tadi ya. Oke, tonton terus video ini tanpa di skip-skip, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk membuat referensi sebuah power station yang digunakan bisa di rumahnya ketika mati lampu dan ketika dibawa bepergian ya. Untuk step yang pertama kita akan bongkar dahulu baterai pack 12 volt dan power supply yang ini ya, teman-teman. Nah, ini akan kita bongkar nanti baterai packnya dan kita akan ambil casingnya, ini tidak kita pakai ya. Nah, ini juga saklarnya kita ambil. Kemudian ini juga power supply-nya akan kita bongkar, teman-teman. Akan kita ambil juga adaptornya, itu power supply-nya itu nantinya untuk mengecas baterai pack 12 volt di power station itu ya. Nah, ini akan kita bongkar ya, teman-teman. Ini step downnya kita cabut terlebih dahulu ya, kabel-kabelnya ini, dan nanti kemudian akan kita set di 12 volt, 6 ya, kita setting. Tapi nanti kemungkinan tidak akan saya record ya penyetingannya, teman-teman. Jadi keluarannya itu nanti outputnya 12,6 volt. Ampernya akan kita naikin ya, sehingga nanti pengecasan dari baterai 12 pack-nya nanti bisa memungkinkan untuk cepat ya, teman-teman. Sekedar informasi bagi teman-teman sekalian, di video pembuatan power station ini kemungkinan nanti di tengah-tengah pembuatannya ya, teman-teman, banyak kendala-kendala yang mungkin akan terjadi. Semisalnya untuk power supply ini, bisa jadi nanti power supply-nya setelah dihidupkan, diimplementasikan untuk mengecas baterai 12 volt, dia lelet ya, teman-teman. Dan bisa jadi di video selanjutnya nanti akan saya upgrade dan akan saya tukar untuk power supply yang ampernya lebih besar lagi ya, teman-teman sekalian. Nah, ini dia saklar utamanya ya untuk menghidupkan nanti power supply-nya, teman-teman. Lalu seperti ini akan kita ambil juga, kita bongkar baterai pack 12 volt ini. Nah, saya percepat videonya, hasilnya seperti ini ya. Sudah saya cabut dan akan kita ambil satu demi satu kabelnya, ini kita copotin, kita ambil saklarnya, dan kita ambil juga modul charger fast chargingnya ya, yang sudah saya buat videonya di atas ini, teman-teman. Silahkan ditonton ya bagi teman-teman yang ingin membuat baterai pack 12 volt dan yang ingin membuat fast charging ya, bisa dilihat videonya di atas ini. Nah, ini ya, copot ya, kita solder terlebih dahulu. Nah, biar nanti kekuatan baterai 12 pack ini benar-benar keluar ya di 12 volt, teman-teman. Nah, sudah jadi. Oke, ini akan kita simpan terlebih dahulu. Untuk step pertama di pembuatan power station ini, baterai 18650 itu saya pakai 9 sel ya, teman-teman. Kemudian nanti di video selanjutnya akan saya tambah menjadi 18 sel ya, teman-teman, sehingga nanti 12 volt itu ampernya semakin besar ya, untuk bisa menjadi power station yang baik untuk digunakan dalam keseharian. Nah,
kembali lagi ke sini teman-teman. Saya ambil switchnya ya. Kita beralih ke ruangan sebelah agar leluasa untuk merakit cover dari power stationnya. Di sini nanti akan kemungkinan saya membuat SCC Solar Charger Controller di atas sini ya teman-teman di video selanjutnya. Dan yang ini sudah saya bentuk pola-polanya, diantaranya digital meter untuk controller baterainya ya. Nah ini tampak depan dari casingnya dan sudah saya buat pola-polanya. Di antaranya itu tadi digital meter yang akan kita rakit di depan ini. Kemudian ini untuk terminal cok USB dan ini switchnya, dan akan kita tambah nantinya di bawahnya ya. Lalu ini untuk fan-nya ya, untuk mengeluarkan uap panas yang akan ada timbul di dalam cover ini, kita keluarkan nanti. Dan juga ini tampak belakang untuk soket arus AC ya, input arus AC. Dan yang ini untuk masuk udaranya teman-teman, akan kita buat jaring-jaringnya nanti di sini. Oke. Sekarang akan coba kita set, kita potong ya pakai mini drill ini yang sudah pernah saya buat videonya, silahkan tonton di atas ini teman-teman. Dan kemudian ini kita cokkan arus DC 12 volt dan kita setting kecepatannya ya, kecepatan tinggi, dan kita potong pola-polanya ini dan saya percepat videonya. Nah, sekedar informasi juga untuk pembuatan power supply, power station maksud saya di momen kali ini teman-teman, akan saya bagi 2 part session ya videonya, sehingga kawan-kawan itu tidak terlalu bosan dan tidak terlalu panjang untuk menonton pembuatan power station ini teman-teman sekalian. Nah seperti ini, sedikit demi sedikit sudah kita ciptakan, kita potong pola-polanya ya teman-teman. Dan saya mohon maaf bila ada keraguan dan kekurangan dalam menciptakan power station ini, dan saya ingin masukannya dari teman-teman di kalau ada kekurangannya dalam pembuatan power station yang sederhana ini. Nah kembali kemari, kita akan masukkan nanti digital meternya di sini satu persatu ya teman-teman sekalian. Dan yang ini juga akan kita bolongin nanti ya, dan kita potong, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Sudah rapi, sudah saya amplas ya kiri dan kanan. Dan yang sebelah mana ya, sebelah sini agak sedikit patah ya, nanti kita lem nggak apa-apa. Dan ini untuk seperti soket lektar yang ada di mobil saya tambah, dan ini soket USB ya. Dan yang ini switch pertama dan switch yang kedua, dan switch yang ada 3 nanti di bawah ini teman-teman. Dan sebelah sini untuk hole untuk fan-nya, kipasnya untuk udaranya. Dan yang sebelah kanan ini udara masuknya ya teman-teman. Kemudian dan yang di belakang tidak kalah penting ini ya, sudah saya bolongin ya untuk soket arus AC in ya. Dan di sini bisa jadi kemungkinan akan saya tambah lampu emergency atau senternya ya, yang portable yang bisa lengket nanti di covernya ini teman-teman. Oke, kita beranjak kemari. Yang step pertama akan kita pasang komponen kipasnya di sini teman-teman. Oke, saya arahkan dulu kameranya di atas. Nah di sini akan kita tempelkan kipasnya, dan kita rekatkan dengan memakai lem bakar warna hitam ya, agar benar-benar dia bisa lengket sepenuhnya teman-teman. Nah ini lem bakarnya, set kita oles-oleskan di atas ini sampai dia nanti tertutup semua bawah dan mana ini ya, kiri dan bawahnya juga ya, kiri kanan dan bawahnya maksud saya teman-teman. Nah kita oleskan lagi, dan hasilnya seperti ini setelah kering. Set. Oke, sudah mantap ya, sudah kering, sudah oke lah ya. Kemudian kita beralih ke bagan yang sebelah kanan, akan kita tempelkan jaring-jaringnya seperti ini teman-teman, dengan memakai baut yang kecil ya, nanti kita tempelkan. Nah baut yang sekecil ini sudah saya kasih lubangnya ya, kemudian akan saya ketatkan pakai baut betinanya ya. Nah ini akan saya ketatin pakai obeng ini. Next, setelah kita ketatin, untuk komponen yang kedua akan kita dudukkan trafo ini. Nah seperti ini dia, trafo 5 ampere akan, nah ini outputnya ya, outputnya nanti teman-teman arus AC dia kita letakkan. Nah hole-hole-nya sudah saya buat juga ya untuk bautnya menghadap. Oke, menghadap kemari, ini mereknya ini menghadap kemari ya, arus AC-nya teman-teman. Nah, sudah saya baut ya, atas dan bawah, tapi masih satu bautnya teman-teman. Dan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan pasang switch-switchnya ini ya. Yang pertama ini switch untuk menghidupkan power supply-nya. Set, oke. Kemudian kita pakai switch yang kedua untuk menghidupkan nanti inverternya ya teman-teman. Kita buat di bawah ini, mantap. Lalu
kita masukkan juga switch-switch kecil, diantaranya nanti untuk menghidupkan lampu emergency dan menghidupkan yang lain-lainnya. Kita buat 3 buah seperti ini. Oke. Dan yang satu lagi nanti kita pasang. Lalu kita masukkan ini soket arus AC-nya, terminal arus AC. Kita pasangkan di atas dan di bawah. Nah, untuk soket arus AC saya buat 2 ya. Kemungkinan mudah-mudahan lah teman-teman bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, mantap. Kita unboxing ini ya, untuk meter digital ya, digital meter untuk arus AC. Oke, sudah saya order. Untuk komponen-komponennya ini teman-teman bisa dilihat di link deskripsi ya. Bagi teman-teman yang mau membeli, saya terapkan link deskripsi nanti di bawah ini teman-teman. Silahkan dicek dan connect langsung nanti ke marketplace ya. Nah, ini yang terakhir untuk indikator baterainya teman-teman. Dan yang semua ini bisa jadi nanti di video selanjutnya akan saya upgrade ya teman-teman sekalian. Hasilnya seperti ini, sudah terpasang digital meter 3-3-nya. Dan lanjut kita masukkan untuk soket USB. Ini dia soket USB yang kita bongkar tadi ya, yang fast charging teman-teman. Akan kita tempelkan di sini yang sudah saya buat juga hole-nya. Mudah-mudahan juga berfungsi nanti dengan baik ya. Dan yang ini untuk soket soket apa saya bilang ya teman-teman, soket yang 12 volt ya, untuk jack yang 5 mili ya, 5 mili kalau tidak salah saya, 5 mili atau 3 mili. Oke, kita masukkan seperti ini. Set. Nah, kemudian ini dia covernya, tutup atasnya, dan yang nanti akan saya lem. Dan yang tidak kalah menariknya, akan kita buat juga soket lighter seperti ini ya. Oke, jadi banyak ya untuk arus outputnya ya, sangat banyak ya. Mulai dari arus AC, kemudian USB charger dan soket lighter. Mantap ya teman-teman. Oke, akan saya putar ya, hasilnya seperti ini. Oke, keren ya teman-teman. Dan untuk momen kali ini demikianlah video ini saya buat ya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman untuk membuat power station ya. Seperti ini dia bentuk dasarnya. Dan ini soket arus AC yang nanti ya terakhir akan kita pasangkan di sini. Oke teman-teman, demikianlah video ini saya buat ya. Dan jika video ini lewat dari beranda kamu secara tiba-tiba teman-teman, bantu saya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel ini tembus 1K subscriber di bulan ini ya. Amin. Dan agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang menarik, yang kemudian akan kita buat power station ini kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman, see you next. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.